Kami tidak bisa balas apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami. Tapi satu hal, pagi hari ini kami datang memberikan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan berkenan menerima setiap persembahan kami ini lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Dan sekiranya Tuhan, ketika Engkau berkenan, berkatilah kami, semua kami yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, teristimewa dengan berkat rohani, yaitu firman Allah yang menjadi kebenaran di dalam hidup kami, kebenaran satu-satunya, kebenaran yang tak tertandingi, kebenaran yang tak dapat disetarakan dengan apapun. Tuhan, tolong kami semua, nyatakan, karena kami butuh dalam hidup ini. Kami mengalami berbagai macam tantangan, persoalan, ujian, dan kami diperhadapkan dengan pilihan. Terkadang kami bisa salah memilih karena kami tidak mengetahui kebenaran apa yang harus kami praktekkan. Karena itu jujur di hadapan Tuhan pagi hari ini, kami rindu seperti tanah yang kering yang merindukan air. Basahi kami dengan firman-Mu Tuhan, puaskan kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kami semua yang hadir pada pagi hari ini semakin lagi lebih mengerti tentang kemauan Tuhan. Terima kasih urapan Tuhan mengalir atas kami semua, baik hamba yang berbicara, bahkan semua yang mendengar. Urapan yang diberi itu memampukan kami memahami kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman. Kami serahkan jam pemberitaan ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati pada pagi hari ini bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik, silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Baik, shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan memasuki tema khotbah yang baru, yaitu seputaran tentang Paskah. Ya, minggu-minggu ini saya akan berbicara hal-hal yang berkaitan erat dengan Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, khusus pada kesempatan beberapa minggu ke depan kita akan memperhatikan tentang Jumat Agung terlebih dahulu, yaitu peristiwa-peristiwa sebelum atau saat Jumat Agung dan sesudah Jumat Agung. Dan nanti pada bagian yang berikutnya lagi kita akan membahas setelah Jumat Agung itu, kita akan membahas tentang bagaimana Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tema besar dari khotbah yang akan kita dengarkan beberapa minggu ke depan adalah makna rohani di balik Jumat Agung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap perayaan, ya saya selalu katakan, entah itu Natal, entah itu Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saudara, itu memberikan makna-makna rohani di balik dari semua peristiwa perayaan itu. Karena itulah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen diajak untuk merayakan ini perayaan-perayaan. Kenapa? Pentingnya perayaan itu bukan selebrasinya. Dengar baik-baik. Pentingnya perayaan itu bukan selebrasinya atau saudara bagaimana hebohnya kita merayakan hari-hari tersebut. Ya, itu adalah bagian dari sesuatu yang terkecil dari apa yang sebenarnya berkaitan dengan perayaan itu. Jadi perayaan-perayaan Natal, perayaan Paskah, perayaan Jumat Agung, perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh hanya lihat dari sisi selebrasinya,
Kalau kita hanya melihat dari sisi selebrasinya, maka perayaan-perayaan itu akan menjadi sebuah perayaan seremonial, perayaan rutinitas tahunan, perayaan yang karena memang saya orang Kristen, sudah masuk bulan Maret, sudah masuk bulan April, lihat tanggalnya tanggal merah, lalu ada keterangan perayaan Jumat Agung, perayaan Paskah, perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, karena itulah saya merayakan. Saya ulang, kalau kita cuma melihat pada sisi itu, maka kita sedang kehilangan sebuah esensi atau sebuah makna penting di dalam hidup kekristenan. Makanya jangan heran ada banyak orang Kristen yang merayakan cuma selebrasi, sehingga mereka tidak memahami apa makna rohani di balik semua perayaan-perayaan itu. Padahal kalau kita belajar Alkitab, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap perayaan itu sebenarnya memberikan makna-makna penting di dalam hidup kekristenan kita. Nah, karena itulah saya mau membawa kita memahami apa saja makna rohani di balik dari semua peristiwa perayaan itu. Salah satunya yang beberapa minggu ini kita akan bahas adalah tentang peristiwa Jumat Agung, sebelum, pada saat Jumat Agung, dan sesudah Jumat Agung. Ada 4 tema besar yang akan kita perhatikan. Yang pertama yaitu tentang kemanusiaan Yesus yang memberikan keteladanan bagi kita. Nanti kita akan bahas pada hari ini. Lalu tema besar yang kedua, pada minggu yang akan datang kita akan membahas seputaran tentang Yesus dan pemerintahan. Mengapa demikian? Karena peristiwa Jumat Agung itu berkaitan erat dengan pemerintahan Romawi. Yesus diperhadapkan kepada Pontius Pilatus, ya saudara, itu pemerintahan. Lalu tentara-tentara Romawi mengambil alih, ya, dibayar untuk kemudian menangkap Yesus, saudara. Ini adalah bagian dari kisah seputaran tentang Jumat Agung yang nanti kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Lalu saudara, nanti pada Jumat Agungnya kita akan membahas bagian yang ketiga ini, yaitu Jumat Agung dan kemurtatan. Ya. Karena peristiwa Jumat Agung itu, begitu terjadi Jumat Agung itu, di saat yang sama kita tahu bersama bahwa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti kita akan bahas itu pada kesempatan Jumat Agung itu. Lalu kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang pengharapan di dalam Kristus Yesus, atau Yesus memberikan pengharapan. Nah, semuanya kita akan bahas seputaran tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan Jumat Agung. Sekali lagi, saya tidak akan korek dari bagian-bagian lain. Ini khusus kita akan menyoroti tentang sebelum Jumat Agung, sesudah Jumat Agung, dan pada saat Jumat Agung. Nah, kita perhatikan yang pertama terlebih dahulu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya ingin kita membaca ayat dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-9 mulai, saudara, sampai ayat yang ke-18. Ini pembacaan kita yang akan kita sama-sama baca pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap kita semua akan sahut bersahutan di dalam membacakan teks ini. Ya, Ibrani pasal 2 ayat 9. Saya terlebih dahulu, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ayat 10 jemaat.
Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 bagian besar dari teks yang kita baca ini. Bagian besar yang pertama adalah peristiwa sebelum Jumat Agung. Lalu kemudian bagian besar yang kedua adalah peristiwa tepat pada Jumat Agung. Dan yang ketiga adalah peristiwa sesudah Jumat Agung. Ini 3 bagian yang kita lihat tersirat di dalam teks Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah saudara, ini kita akan belajar khusus peristiwa sebelum Jumat Agung di dalam teks ini. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sebelum Jumat Agung dalam kaitannya dengan kemanusiaan Yesus. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang sebelum dan sesudah sebelum dan pada saat Jumat Agung, itu kita berbicara seputaran yang lebih banyak tentang kemanusiaan Yesus. Saya ulang-ulang, ingat baik-baik bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah 100%, tetapi Dia juga adalah manusia 100%. Jadi bukan setengah persen, 100%. Jadi dalam kealahan Allah, kita tidak bisa meneladani kealahannya. Saya ulangi lagi, Anda dan saya tidak bisa meneladani kealahan Allah. Kenapa? Karena kalau kita meneladani kealahan Allah, kita tidak mungkin bisa sampai kepada target Allah. Manusia itu terbatas, manusia itu punya kelemahan, manusia itu tidak maha kuasa, manusia itu tidak maha tahu, manusia itu tidak maha segala maha, tidak ada. Yang cuman maha itu cuman Allah. Jadi kalau Allah punya kemahakuasaan itu diterapkan atau kita teladani, kita tidak mungkin bisa sama seperti Allah. Contoh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu murid-murid sedang berlayar, ya, tidak ada Yesus, tapi tiba-tiba Alkitab mengatakan Yesus datang ketika gelombang badai sedang menghantam perahu murid-murid. Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Nah saudara, teks ini atau cerita ini adalah bagian dari kealahan Allah atau kealahan Tuhan Yesus Kristus. Saudara kalau mau teladani ini, siapa yang bilang Bapak besok saya mau pirote, tapi saya yakin saya tidak beli tiket, saya akan berjalan di atas air sebagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Maka begitu sampai di dermaga 2, saya berdiri di situ dan saya berkata, aku yakin akan kebenaran-Mu Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Engkau berjalan di atas air, maka hari ini aku akan pergi ke Rote tanpa beli tiket. Begitu Anda langkahkan kaki 1 langkah masuk, maka jelas Anda pasti tenggelam. Tidak yakin? Besok dicoba. Kenapa? Karena itu bicara soal kealahan. Allah kita tidak bisa teladani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal kealahannya sangat tak terbatas, melampaui akal kita,
melampaui kemampuan kita, melampaui kebisaan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah coba-coba ya, hal-hal yang sifatnya adalah kealahan itu tidak bisa diterapkan di dalam hidup kita sekalian. Nah, kalau begitu apa yang kita bisa contohi dari Tuhan Yesus? Yang kita bisa contohi adalah kemanusiaan Yesus. Saudara pun keluarga meninggal, saudara jangan foe. Lalu saudara pergi, kita percaya Yesus Lazarus saja dia bangkitkan sudah 4 hari dalam kubur. Saudara yakin kebenaran itu ya dan amin ya. Lalu saudara berdiri dan berkata, Octavianus Nubatonis, aku berkata kepadamu, bangkitlah dan berjalanlah seperti Lazarus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu Allah. Dalam kealahannya dia mampu membangkitkan orang yang sudah mati. 4 hari pun dia bisa bangkitkan. Saudara, kita tidak. Memang dalam situasi tertentu Allah mau melakukan mujizatnya melalui kita. Tapi bukan kita yang melakukan, Allah yang mengerjakan itu di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Jadi saudara tidak bisa mencontohi Allah dalam hal melakukan hal-hal spektakuler. Kita bisa berdoa, kita bisa meminta, tapi bukan kita yang melakukannya. Itu Allah yang melakukannya. Dengar baik, saya bukan berkata bahwa kita tidak bisa melihat mujizat, kita tidak bisa melihat tanda-tanda heran, kita tidak bisa melihat perkara-perkara besar. Bisa, tetapi bukan kita yang mengerjakan. Kalau Yesus kealahannya mengerjakan itu. Karena kita tidak punya hakikat kealahan, kita cuma satu, punya hakikat kemanusiaan. Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Dia dalam hakikat kemanusiaannya itu memberikan keteladanan supaya manusia bisa lihat, oh ternyata manusia ini begini. Yang membedakan kita dengan Yesus itu adalah Yesus tidak berdosa, kita berdosa. Tapi saudara dengar baik, dosa itu bukan hakikat kemanusiaan, ya. Karena waktu manusia diciptakan di Taman Eden, Adam dan Hawa itu tanpa dosa. Dosa baru ada di pasal 3 Kejadian pasal 3. Jadi manusia itu diciptakan mulanya itu sempurna, ada di dalam kemuliaan Allah. Saudara, jadi yang membedakan kita dengan Yesus itu cuma satu. Yesus tidak berdosa, kita berdosa. Karena kita lahir dari keturunan yang berdosa, maka natur dosa itu otomatis melekat pada hakikat kemanusiaan kita. Karena itulah saudara, Yesus datang sebagai manusia itu, dia memberikan keteladanan kepada kita. Ini loh, contohi aku, begitu ya. Lihat beta, ini loh, kalau kamu mau jadi manusia Allah, mau jadi manusia yang berkenan, kalau mau menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, ini saya datang kasih contoh. Bukan hanya koar-koar di atas sorga sana, bukan hanya bicara di atas sorga. Sekarang saya datang menjelma, mengambil rupa hakikat sebagai manusia. Dan itulah kita lihat dalam Jumat Agung dan sebelum Jumat Agung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya saya berikan tema hari ini adalah teladan kemanusiaan Yesus. Apa saja keteladan kemanusiaan Yesus ini? Ya, jadi ini Yesus mau nyatakan kepada kita. Jadi waktu kita merayakan Jumat Agung, ingat baik-baik. Oh, ternyata ini peristiwa ini kas ajar beta. Ini peristiwa ini kasih beta teladan. Ini peristiwa ini kasih beta pemahaman. Supaya beta sebagai manusia Kristen, beta sebagai pengikut Tuhan, ketika beta diperhadapkan dengan sisi kemanusiaan beta, ternyata sisi kemanusiaan beta ini tidak selalu membawa beta harus terjebak di dalam dosa, terjebak di dalam kejahatan, terjebak di dalam perilaku-perilaku yang tidak berkenan kepada Allah. Karena ada banyak orang kan bersandar pada kemanusiaannya, sehingga ketika dia ada melakukan sesuatu, dia pakai kata begini, kobotong masih manusia nah. Saudara, kobotong masih manusia nah. Orang seringkali melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah dengan bersandar kepada kemanusiaannya. Saya sebut orang-orang itu adalah orang Kristen yang merayakan perayaan-perayaan ini, tapi mereka tidak pernah melihat makna dari perayaan. Sebab kalau mereka
akan lihat makna dari perayaan. Mereka akan lihat Yesus dalam sosok kemanusiaan yang bisa memberikan keteladanan untuk hidup berkenan, hidup kudus, hidup suci, hidup takut akan Allah. Itu kita bisa lihat di dalam pribadi Kristus sebagai manusia. Ada amin? Ada amin? Sama-sama kita sebut tema ini. 1, 2, 3. Teladan kemanusiaan Yesus. Amin. Bilang samping kiri kanan, saya mau seperti Yesus. Ya, saudara kan suka menyanyi lagu, ku mau sepertimu Yesus. Itu kita tidak bicara soal mau seperti Allah, jadi Allah. Kita tidak mungkin bisa jadi Allah. Tapi kita seperti Yesus dalam kemanusiaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, ini yang kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini dari teks Ibrani pasal 2 tadi, ayat 9 sampai ayat 18. Tapi saya akan kutip hal-hal ayat-ayat yang berkaitan dengan seputaran kemanusiaan Yesus sebelum Jumat Agung. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, apa saja teladan dari kemanusiaan Yesus bagi kita? Yang pertama kita lihat Ibrani 2 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Saudara, jadi kenapa Yesus itu mau jadi manusia 100%? Ingat baik-baik kalimat ini. Karena dia tidak mengasihi malaikat-malaikat, tapi dia mengasihi saudara dan saya yang adalah keturunan Abraham. Ada amin? Dia jadi manusia bukan karena dia mengasihi malaikat-malaikat. Itu jelas. Dia jadi manusia karena dia mengasihi keturunan Abraham. Yang dimaksud tidak lain adalah manusia yang hidup di dalam dosa. Makanya ada banyak ayat di dalam Alkitab. Aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Aku mencari orang berdosa, bukan orang benar. Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan? Karena memang dia datang, dia mau menyatakan kasihnya kepada manusia yang berdosa. Dia datang supaya dia mau mewujudkan kasihnya kepada kita. Dan untuk menyatakan kasihnya kepada manusia yang berdosa, tidak hanya bisa dengan cara tetap menjadi Allah. Dia harus menjadi manusia, baru dia bisa menyatakan kasihnya itu kepada manusia. Ada amin? Jadi saudara jangan pikir, Tuhan mau kasih saya cukup saja dari sorga sana cukup bilang aku mengasihi keturunan Abraham. Tidak bisa saudara. Kasih itu harus diwujud nyatakan. Kalau kasih tidak diwujud nyatakan, itu bukan kasih. Lihat ayat ini. Ya sebelum saudara lihat ya, sampai habis ini ya. Lihat. Di mana ayatnya nih? Sorry. Loh, ayatnya hilang. Coba tampilkan dulu ayat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya lupa, saya pikir saya kutip ayat itu. Yohanes 3 ayat 16. Ayat terkenal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini lihat ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus jadi manusia itu, saya ulang, karena dia mau menyatakan kasihnya kepada manusia. Sebab kalau dia tidak menyatakan kasihnya kepada manusia, manusia akan tetap tinggal di dalam dosa. Manusia hanya bisa diselamatkan kalau ada manusia yang tidak berdosa, itu nyata. Manusia ini hanya bisa keluar dari dosa kalau ada sosok manusia yang sempurna. Saudara, tanpa ada manusia maka tidak ada penebusan. Tanpa ada manusia yang sempurna tidak ada yang namanya keselamatan.
Tidak ada yang namanya pelepasan dari dosa. Tidak ada. Anda mau jungkir balik, doa, putus patah, persembahkan korban, rajin ibadah, lakukan semua perbuatan baik, tapi tanpa penebusan yang namanya manusia sempurna, maka tidak ada yang namanya penebusan atau pembebasan dari dosa. Tidak ada. Makanya Allah mesti berinkarnasi menjadi manusia. Dia harus menyatakan kasihnya kepada kita sebagai manusia. Lihat, tampilkan ayat ini, Roma pasal 5 ayat yang ke-8 mulai. Perhatikan kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ya. Tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kasih itu dinyatakan waktu Yesus itu datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Ayat 9 silakan dibaca 1, 2, 3. Jadi karena Yesus mau datang dalam dunia ini, mati bagi saudaranya, baru kita diselamatkan. Kalau Yesus tidak mati, saya ulang, Anda mau baik 1000 baik. Makanya ada pemahaman ekstrim di mana tidak ada keselamatan di luar Kristus. Makanya ada pernyataan ayat, tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu perwujudan dari kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Karena kasih Allah itu dinyatakan lewat Yesuslah manusia yang berdosa itu bisa diselamatkan. Saya ulang lagi, kapan itu terjadi? Waktu dia menjadi manusia. Amin. Jadi saudara beruntung Yesus jadi manusia. Ya. Tanpa jadi manusia tidak ada yang namanya keselamatan. Makanya sejak perjanjian lama, meskipun Yesus belum datang, semua orang di perjanjian lama itu beriman kepada Yesus lewat simbol-simbol, lewat lambang-lambang, ya. Seperti dikorbankannya domba, dikorbankannya lembu, itu cuma lambang. Sesungguhnya mereka sedang meyakini bahwa tanpa pengorbanan kesucian, ya, tanpa ada pengorbanan orang yang tidak berdosa, maka tidak bisa ada penebusan. Makanya meskipun mereka melakukan korban domba, saudara, lembu, paling rendah burung merpati di perjanjian lama, itu sebenarnya beriman kepada Kristus yang akan datang. Makanya saudara, Alkitab mengatakan apa yang dahulu merupakan bayangan di dalam perjanjian lama, itu sudah digenapi di dalam Kristus Yesus yang datang sebagai manusia. Amin. Maka secara ekstrim saya mesti bilang begini, saudara, ya, ini ekstrim. Saya mesti bilang begini, di luar kekristenan tidak ada sorga. Lu mau berteriak sampai ke mana pun, sorga tidak bisa lu dapat. Sorga tidak bisa, kecuali lu percaya Yesus. Karena kemanusiaan Yesus itu yang menyelamatkan kita. Tanpa itu tidak bisa. Saudara yang terkasih, Kisah pasal 4 ayat 12. Ini ayat kan ayat ekstrim yang mengatakan bahwa benar kalau tidak percaya Yesus tidak bisa selamat. Kisah pasal 4 ayat 12. Ya, jemaat sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mungkin saudara berkata, wih, berarti kita ini sudah bisa toleransi. Saudara, ini dalam hal keselamatan tidak ada toleransi. Dalam hal sosial boleh toleransi. Jadi saudara jangan samakan ini, ya. Keselamatan dengan saudaraku hal-hal misi sosial itu beda. Kita bisa tolong agama lain, boleh. Kita bisa berbuat baik kepada agama lain, boleh. Berteman dengan agama lain, boleh. Tapi dengar baik-baik, soal keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Makanya orang Kristen tidak boleh menikah beda agama. Orang Kristen tidak boleh, karena ini bicara soal iman, bicara soal keselamatan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Saya ulang, dalam hal keselamatan tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi.
Sosial toleransi. Ketemu tetangga agama lain, rumah tabakar, kita jangan bilang, "Woi, lu agama lain, mati-mati di situ." Tidak bisa. Itu kita tidak toleransi. Saya toleransi. Begitu sudah saya lihat di rumah tabakar, saya lari, pitolong, siram, segala macam. Dalam hal itu sosial, kita mesti toleransi. Tapi dalam hal keselamatan, tidak ada. Jesus is my savior. Amin. Yesus itu sumber keselamatanku, tidak ada lain. Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan begini. Lihat ayat ini. Kitab Roma pasal yang ke-10 ini sama ayat-ayat yang bicara soal ekstrimnya kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya dia dari antara orang mati, maka kamu akan. Jadi kalau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, neraka. Tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, neraka. Itu pasti. Saudara, karena hanya satu pribadi yang telah menyatakan kasihnya kepada manusia dan dia menjadi manusia, dia adalah Yesus Kristus. Jadi saya ulang, Jumat Agung dan seputaran Jumat Agung sampai dengan Paskah itu memberikan makna kepada kita. Ada yang namanya manusia yang memberikan belas kasihannya kepada kita sekalian. Sehingga saudara dan saya bisa diselamatkan, bisa beroleh sorga, bisa beroleh hidup yang kekal. Karena ada sosok Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali kepada PowerPoint kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang Alkitab mau ajarkan kepada kita. Jadi menyatakan kasihnya kepada manusia. Jadi manusia yang menyatakan kasihnya kepada manusia, itulah Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Nah, ketika dia menyatakan kasihnya kepada manusia, tadi saya sudah bicara banyak seputaran tentang halal rohani. Tetapi dia juga memang menyatakan hal kasihnya kepada manusia dalam hal-hal yang sifatnya adalah jasmani. Saya tunjukkan beberapa teks ya. Dari kata give help artinya memberi pertolongan. Teks yang tadi kita sudah baca. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-16 itu. Dipakai kata memberi pertolongan. Give help. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, dalam bentuk apa dia memberi pertolongan? Dalam dua bentuk. Yang pertama, sudah dia menolong kita dengan penuh belas kasihan dengan hal-hal jasmani. Itu kita bisa temukan dalam banyak ayat di dalam Alkitab. Misalnya Matius 15 ayat 32, dia mengatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makan. Jadi Yesus punya belas kasihan. Sebagai manusia dia tahu lapar itu tidak enak. Sebagai manusia lapar 3 hari itu butuh makan. Makanya kemudian dia menyuruh supaya murid-muridnya cari bagaimana cara kasih makan ini orang-orang supaya mereka tidak pingsan di jalan. Itu karena belas kasihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia sembuhkan mereka yang sakit. Itu karena ada kasih yang mau dinyatakan. Dia mau menolong. Makanya orang sakit kalau dia ketemu dia sembuhkan. Ya, saudara yang terkasih, ya, jangan hanya mau berkat jasmani. Ini hanya sementara. Kalau saudara minta belas kasihan Tuhan hanya berkat-berkat jasmani, itu cuma sementara. Saya ulang. Saya tanya, kalau saudara dapat mujizat hari ini lapar, lalu Tuhan kasih makan kenyang, kira-kira habis makan kenyang lapar lagi atau tidak? Lapar lagi. Saudara sakit lalu minta kesembuhan, saudara sembuh, kira-kira sakit lagi atau tidak? Sakit lagi. Tapi ada banyak orang yang minta belas kasihan Tuhan hanya untuk khusus berkat-berkat jasmani. Saudara, ini sementara. Karena itu boleh minta kepada Tuhan untuk menyatakan belas kasihannya kepada kita dalam hal-hal jasmani, tidak salah. Tetapi ingat baik-baik, itu cuman sementara.
Ada lagu yang kita nyanyikan Natal dan beberapa kali. Hidup yang ku jalani, apa lagi? Ya. Sementara. Nah, nyanyi itu lagu, jangan lupa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sementara. Jadi jangan cuma cari berkat-berkat jasmani. Kalau cuma cari berkat-berkat jasmani, saudara, itu kita jadi orang Kristen yang sekali lagi hanya mengharapkan belas kasihan sementara, ya. Karena tidak ada orang makan kenyang dari mujizat lalu kemudian tidak lapar lagi. Seperti contoh yang tadi saya sebut, Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan, mereka makan kenyang. Tapi setelah mereka kenyang, saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus pergi, mereka cari Yesus lagi untuk dapat roti lagi, artinya mereka lapar lagi. Tapi Yesus tidak mau hanya memberikan kekenyangan secara jasmani. Yesus lebih mengutamakan rohani. Makanya dalam Yohanes pasal 6, saudara, itu adalah peristiwa yang sama dengan mujizat yang tadi saya sebutkan tadi. Saudara, Yesus bilang begini, jangan makan roti yang dari dunia, makan roti yang dari sorga, roti kehidupan. Sebab kalau tidak makan roti kehidupan, hanya makan roti sementara, mati binasa. Mati binasa. Makanya saya heran, ada banyak orang Kristen ikut Tuhan yang hanya urus soal jasmani, ya. Soal duit, soal mujizat, soal kekayaan, padahal ini semua sementara. Coba kita mulai berpikir seperti yang Rasul Paulus katakan. Jangan pikirkan perkara-perkara yang di bumi, tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu yang Tuhan mau. Makanya ketika dia datang dalam dunia ini, dia menolong orang bukan hanya dalam hal belas kasihan rohani, jasmani. Rohani itu dia lebih pentingkan. Saudara, setiap kali dia bikin mujizat itu selalu ada tujuan rohani. Selalu ada tujuan rohani supaya orang selamat, Salah satu tadi saya bilang, dia bikin mujizat 5 roti 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang, tapi dia tidak kemudian bikin mereka terhuyung-huyung, ya. Bikin mereka terpesona dengan itu berkat, lalu lupa soal roti kehidupan itu, soal berkat rohani itu, soal keselamatan di dalam Kristus itu, soal belas kasihan tentang hal rohani. Mereka jangan lupa itu. Yesus sembuhkan orang sakit banyak, usir setan banyak, tapi selalu, saudara, dia mau orang-orang yang disembuhkan secara jasmani itu juga mengalami kesembuhan rohani. Orang-orang yang dilepaskan dari setan juga kemudian menerima Kristus dalam hidupnya. Itulah Kristus. Makanya, saudara, belas kasihan Allah itu dinyatakan, saya ulang, bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani. Ini ayat yang tadi kita sudah baca. Yohanes 3 ayat 16, Matius 9 ayat 36. Saudara perhatikan, saya baca ini ayat tadi belum baca. Mereka melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar, seperti sebut sama-sama 1, 2, 3, domba yang tidak bergembala. Maksudnya adalah ini orang dong ini liar. Ini orang dong, ini orang tidak percaya. Siapa mereka? Saudara bisa mundur di 35 dan 34. Saya tidak kutip. Siapa mereka? Mereka yang tadi sudah alami mujizat, yang disembuhkan dari sakit, yang dilepaskan dari ikatan setan. Mereka itulah yang Yesus bilang, ini orang dong, ini sama seperti domba yang tidak bergembala. Sudah terima berkat jasmani, tapi Tuhan tidak mau mereka terima berkat jasmani. Hati Yesus penuh belas kasihan, bukan hanya soal jasmani, tapi dia ingin orang-orang menjadi orang-orang yang digembalakan, domba yang diselamatkan, domba yang liar lalu masuk kandang, domba yang lepas lalu kemudian ditangkap dan dibawa pulang. Itulah yang Yesus inginkan bagi manusia di bawah kolong langit ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau lihat sisi kemanusiaan Yesus, lihat ini. Waduh, Tuhan kita ini luar biasa. Dia datang bukan hanya mau tolong kita, karena dia tahu arti lapar, dia tahu arti sakit.
Makanya dia sembuhkan kita, dia berkati kita dengan luar biasa. Tapi dia datang sebagai manusia yang menyatakan kasihnya kepada kita. Bahwa kita ini adalah domba-domba yang tak tergembalakan. Manusia-manusia yang seharusnya binasa. Tapi dia datang mencari kita, menemukan kita, dan membawa kita untuk bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. 18:27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Saudara, ini perumpamaan Yesus berikan untuk menggambarkan kita manusia yang penuh hutang, dia raja yang penuh belas kasihan. Seharusnya kita semua dicambuk, dihukum, digantung, bahasa yang lebih gampang diterima, masuk neraka. Tapi dia datang sebagai raja yang penuh belas kasihan. Dia bebaskan kita. Dia hapus kita utang yang begitu banyak. Saudara, hutang apa? Hutang dosa. Ya. Kalau saudara punya utang bisa bebas, saya mau tanya, kira-kira itu harus ada bayaran atau tanpa bayaran? Harus bayar. Nah, siapa yang bayar kita utang? Dosa itu utang. Yang bayar itu Yesus. Makanya ada ayat mengatakan dia bayar kita bukan dengan emas dan perak, tapi dia bayar kita dengan darah yang mahal. Supaya kita bebas dari utang. Siapa yang mau bayar kita utang? Darah domba tidak bisa. Itu cuma gambaran tadi saya sudah katakan. Darah kita pun bapak mama tidak bisa. Darah kita pun saudara, darah kita pun kenalan tidak bisa. Saudara, yang bisa bayar kita hanya darah Kristus. Makanya darah itu adalah darah yang tak berdosa. Darah siapa? Darah manusia yang datang ke dalam dunia ini. Dialah yang penuh dengan belas kasihan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Lukas 15 juga sama. Tergeraklah hatinya. Ini juga perumpamaan kan? Oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Siapa ini? Anak bungsu yang foya-foya, yang menggambarkan siapa? Ya kita lagi, orang berdosa itu. Ya, tapi waktu kita bikin salah, lari kembali, Tuhan rangkul kita. Karena apa ya? Karena dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Jadi kasihnya itu begitu dahsyat sehingga kita semua ini bisa diselamatkan. Bapak, mama, bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang kita perlukan. Amin. Ada amin? Sama-sama katakan kalimat ini. 1, 2, 3. Ini yang kita perlukan. Jadi kalau ada orang rasa tidak perlu ini, aduh, itu butuh baca ayat di dalam Matius 16 ayat 26. Yang mengatakan bahwa percuma kamu perlu semua tapi kamu kehilangan nyawa. Karena yang perlu dianggap tidak perlu. Yang penting dianggap tidak penting. Itu kasihan itu, saudara. Itu sangat sayang sekali. Tapi saya ulang ya, mau kemana pun penyesalan itu biasa datang selalu terakhir. Saudara, orang-orang manusia itu begitu. Penyesalan itu selalu datang terakhir. Makanya saya sudah pernah khotbah, nanti Yesus datang, aduh banyak orang menyesal. Sungguh, saya tidak ngomong tutup-tutup ini. Termasuk sebagian jemaat gereja sidang jemaat Allah. Juga nanti ada yang menyesal. Karena tidak mau tanggapi kasih Allah. Allah datang cari dia, temukan dia. Tapi dia tidak lihat kemanusiaan Allah. Dia yang penting rayakan Jumat Agung, yang penting rayakan Paskah, yang penting rayakan Natal. Tapi dia tidak respon belas kasihan Allah. Orang-orang begini nih menyesal nanti, saudara. Makanya ada ayat yang mengatakan nanti akan terdapat ratapan dan tangisan dan kertak gigi. Jadi sambil menangis, sambil menyesal, sambil berteriak, tidak ada lagi kesempatan. Pintu sudah ditutup. Ini kita perlukan. Ada amin? Dengar baik-baik. Saudara, ini kita perlukan.
Saya sudah beri contoh kepada saudara beberapa waktu yang lalu kan. Pendeta John Adu beri kesaksian. Dia kasih tahu itu anak. Dia bilang, adek, jangan balap-balap motor. Ya. Itu tahun Pak John bilang tahun 80-an. Orang belum ada motor, dia sudah ada motor. Ya. Dia naik turun, naik NOI, naik. Ingat, berilah kasih kepada orang untuk hal yang diperlukan, hal yang tak terbatas, hal yang kita inginkan, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Amin. Makanya anak-anak Tuhan, Anda mungkin suka tolong orang, kasih berkat orang, ya, orang tidak punya makan, saudara kasih, orang tidak punya tempat tinggal, saudara kasih, itu baik. Itu wujud dari belas kasihan kita kepada banyak orang. Tapi dengar, itu adalah belas kasihan sementara. Ya, saudara, makanya kita mesti ingat, teladan dari kemanusiaan Yesus itu bagi kita bukan hanya soal berkat-berkat jasmani saja, tapi juga berkat rohani. Maka orang Kristen mesti beritakan Injil, nyatakan dosa, tegur yang salah. Saudara, tidak boleh kompromi. Kenapa? Kasih. Kalau tidak kasih, ya kita biarkan aja. Lu mau mati ya mati. Ya, lu mau masuk neraka ya masuk neraka. Itu tidak ada kasih. Orang kalau mengasihi dia menegur. Itu kasih. Itu namanya tindakan dalam perbuatan. Tapi kan manusia seringkali menanggapi salah kasih yang kita berikan. Sama seperti Yesus kok. Yesus juga datang kasih edukasi supaya kita keluar dari neraka. Orang tanggapi salah, orang tidak peduli, orang hanya mau berkat-berkat jasmaninya. Manusia sekarang ini begitu juga. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau orang kasih hal jasmani orang senang, tapi coba hal-hal rohani, orang tidak suka. Saudara, seandainya ada warta jemaat di gereja yang mengatakan minggu depan akan ada pembagian, setiap kakak mesti datang sendiri, tidak boleh diwakili. Setiap kakak akan mendapatkan uang satu orang 500.000, ditambah beras 10 kilo, minyak goreng 2 liter, telur 1 rak, mie 1 kotak. Saya mau tanya, gereja kira-kira sesat atau tidak? Pintar. Ya, karena semua orang mau berkat jasmani. Tapi coba ada warta jemaat yang mengatakan, minggu depan khotbah tentang mabok laru, tentang isap rokok, tentang perzinahan, tentang yang tidak bayar persepuluhan, tentang yang malas gereja. Saya tanya jujur, gereja minggu depan penuh orang? Pintar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal dua-duanya kasih. Yang satu kasihnya dinyatakan dengan menegur dosa karena keselamatan. Yang satu kasih ingin memberi dari apa yang Tuhan beri. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya kalau ada KKR di Polda, pasang spanduknya mujizat dan kesembuhan ilahi. Percayalah, dari Kolbano, Amfoang, Manufui, semua turun pakai trek sewa. Yang lumpuh berjalan, yang mati 3 hari bangkit. Pokoknya itu kalimat-kalimat semua yang diutarakan. Saudara percaya, Polda itu manusia tersiram orang, bainjak rame. Mujizat ini terjadi bukan karena didoakan saja, tetapi hanya dari fuse. Semua setan lari. Saudara, orang tapoah. Makanya tidak ada spanduk di KKR yang mengatakan hadirilah KKR karena pendeta ini akan datang dan berkata yang mabok berhenti, yang berzina berhenti. Tidak ada. Kalau ada tolong foto itu spanduk lalu kirim ke saya. Karena pasti itu KKR sepi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena ada banyak orang salah menilai kasih Allah.
Dalam rumah tangga juga begitu kan? Coba ada suami yang tegas, saudara, istri tidak suka. Ada istri yang tegas, tidak kompromi dengan dosa. Bapak bawa uang pencuri, uang korupsi, lalu mama bilang, "Bapak, sorry. Biar mama pakai imitasi juga tidak masalah." Saudara, miskin, tapi jangan bawa uang korupsi, bapak bawa pulang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena mama mengasihi bapak. Tapi ada banyak mama kan tidak mengasihi bapak. Begitu bapak kasih uang korupsi, mama bilang begini, segini aja. Lu tidak tahu kalau emas naik. Semua ibu-ibu lu lihat, dong punya teman kilat di sini. Hanya beta sendiri, sakit. Makan doi korupsi mama, bosan dua sama neraka. Tapi karena ada orang tidak mau kasih. Maunya kasih itu beri dulu. Kasih itu lu kasih dulu, saudara. Ini salah nih, pemahaman begini ini salah. Makanya ayat bilang, mengasihi itu bukan dengan perbuatan saya, tapi ada kalimat lanjutan, dalam kebenaran. Ini kalimat tidak boleh dihapus buang. Perbuatan saya baik, kebenaran penting. Makanya Yesus datang, saudara lihat, dia kasih orang, dia kalau mau kumpul manusia, saudara terkasih dalam Tuhan. Aduh, gereja mangkali, gereja terbesar pada waktu itu. Karena saudara tiap kali di satu kampung mujizat, setiap satu kampung tolong orang, di satu kampung bikin kesembuhan ilahi, bangkitkan orang mati. Tapi saudara tahu, akhir dari pelayanannya toh hanya 12 orang, satu pengkhianat. Semua lari, semua tidak mampu. Karena Yesus bukan hanya bicara soal kasih dalam hal memberi berkat-berkat jasmani, tapi Yesus kadang mencekam dosa, mengecam dosa dengan perkataan-perkataan keras, menegur saudara sampai orang tidak bisa tahan dengar dia punya teguran. Sehingga orang lari semua kasih tinggal dia. Lihat ini teks, saudara terkasih dalam Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66. Lihat, Yohanes 6 ayat 66. Ini ayat suka kita baca ini. Yohanes 6 ayat 66. Ya, 1, 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi. Kenapa? Ayat 67 kita baca. Yohanes 6. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia tanya, kayak kenapa yang 12 ini masih ada? Ya. Ayat 65 dulu mungkin. Ya, Yohanes 6 ayat 65. Sebelum 66 tadi, 65 dia katakan begini. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Lalu di ayat yang ke-66 itu baru dikatakan, mulai waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat 60 di sana dikatakan, perkataanmu ini keras. Jadi kalau saudara orang bisa ikut Tuhan itu karena memang Bapa. Perkataanmu ini keras, siapa yang sanggup dengar? Ayat 66, lari semua. Dan pikir ikut Tuhan ini ternyata bukan hanya soal kasih makan kita 5 roti 2 ikan. Oh ternyata dia omong keras, lari fuik dulu. Makanya saya ulang lagi, Yesus kalau mau bikin jemaat gereja, gereja mangkali 1 minggu itu bisa 10 kali kok. Ya. Karena sekali lagi manusia akan terpukul karena lihat mujizat, tapi Yesus tidak hanya bikin mujizat. Yesus tidak hanya tolong orang, Yesus menyatakan kebenaran yang keras. Itu bikin orang tidak bisa tahan. Itulah kemanusiaan yang harus kita teladani. Jadi Jumat Agung ini memberikan keteladanan buat kita sekalian, bahwa kasih itu bukan hanya bicara soal hal-hal secara jasmani,
Tapi kasih itu bicara soal hal-hal rohani, tentang keselamatan, tentang hidup kekal. Itulah kasih. Nah, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan teladan ini. Kita ini kasih sekolah kita pu anak, ya saudara, kita kasih besar dari kecil. Itu baik, itu karena kita mengasihi kita pu anak. Tapi jangan lupa, kita mengasihi kita pu anak juga dengan kita menyatakan kebenaran kepada dia. Menyatakan hal-hal yang bawa dia kepada kerajaan Allah. Menyatakan hal-hal yang membawa dia untuk mengenal Kristus dengan baik. Kasih itu mesti dinyatakan. Jangan anak melenceng potong dia. Sekarang apa yang diberikan dalam keteladanan Yesus dari kemanusiaan Yesus bagi kita? Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ia menjadi sama dengan mereka. Yesus itu menjadi sama dengan kita manusia, mendapat bagian dalam keadaan yang sama. Saudara, ya, ayat yang ke-9 Ibrani 2, sama-sama 1, 2, 3. Dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Itu tidak berarti bahwa Allahnya hilang. Tapi ini saudara bicara soal bagaimana yang namanya Allah kok bisa jadi manusia tuh loh. Nah gitu, saudaraku. Ini jadi seolah-olah dia lebih rendah nih dari malaikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 11, 1, 2, 3. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kata satu di sini tidak menunjuk kepada kealahannya, tapi kemanusiaan Yesus. Maksudnya Yesus juga sama, lahir dari rahim Maria. Siapa itu Maria? Maria itu keturunan daripada Adam dan Hawa. Sama seperti kita. Makanya dia tidak malu menyebut kita ini saudara. Saudaraku. Dia mengakui kita ini saudaranya. Ya, karena memang kita lahir sama-sama. Hanya bedanya Yesus itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, benih ilahi yang dititipkan di rahim. Ya, kalau kita ini kan benih jasmani, ya, murni. Dia tidak malu disebut saudara, karena dia memang manusia 100%. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini itu menunjukkan bahwa dalam kemanusiaan Yesus itu Yesus sedang menunjukkan yang namanya kesetaraan dengan manusia. Nah, kesetaraan dengan manusia ini itu menunjukkan identitas yang namanya kerendahan hati. Saudara bayangkan, dia Allah menurut Filipi pasal 2, tapi kemudian dia mau menerima hakikat kemanusiaan. Dia Allah yang memiliki hakikat kealahan, tapi dia kemudian mau disandingkan lagi, ditambahkan dengan satu hakikat yang namanya kemanusiaan. Bahkan karena hakikat kemanusiaan itu, dia harus, saudaraku, meninggalkan sorga, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan, saudaraku, status dalam hal ini adalah bagian-bagian tertentu dari apa yang sebenarnya dia mampu lakukan. Contoh, saudara terkasih dalam Tuhan, waktu dia diperhadapkan di Taman Getsemani, kan dia bilang, saya bisa kirim tuh malaikat datang supaya kesmati ini tentara-tentara Romawi semua, tapi saya tidak mau lakukan itu. Itu berarti dia meredam kekuasaannya. Dia tidak menggunakan kekuasaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya beda ya. Kalau kita tidak punya kekuasaan, lalu kemudian kita tidak melakukan sesuatu, ya memang karena kita tidak punya kekuasaan. Tapi orang punya kuasa, tapi kuasanya dia tidak pakai, itu sakit. Itu tidak mengenakan.
Orang punya posisi tapi kemudian dia tidak mau toy dan dia punya posisi. Itu tidak menyenangkan. Sudah. Nah, inilah yang Yesus lakukan. Ini keteladanan kemanusiaan Yesus. Dia memberikan contoh yang namanya kerendahan hati. Menyatakan kerendahan hatinya kepada manusia. Tapi kadang-kadang kita tidak mau meneladani Kristus dalam hal ini. Saya ulang, padahal dia punya semuanya, tapi dia tidak mau pakai. Dia bisa gunakan kapan saja, tapi dia tidak mau gunakan. Waktu dia dicobai di padang gurun, lalu setan bilang, rubah ini batu jadi roti tuh. Apakah dia tidak bisa rubah itu batu jadi roti? Saya tanya saudara. Bisa. Itu terlalu gampang. Tapi dia tidak mau pakai dia punya kekuatan kuasa untuk merubah itu batu jadi roti. So, dia terjun dari langit, turun sampai bawah bisa. Dari atas hubungan bait Allah bisa gampang. Sudah tidak perlu pakai sayap, tidak perlu pakai malaikat. Dia tidak perlu, saudara. Oh, dia maha kuasa. Tapi dia tidak pakai kekuatan kuasanya itu. Ini menunjukkan kemanusiaan Tuhan Yesus dan sekaligus menunjukkan kerendahan hatinya kepada kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kita sedang belajar yang kedua ini. Ingat. Kerendahan hati itu menjadi penting dalam hidup kekristenan. Apa artinya kita merayakan Paskah terus, Jumat Agung terus, tapi kita jadi orang Kristen yang sombong? Ya, kita menjadi orang Kristen yang tidak hidup di dalam kerendahan hati. Kita tidak meneladani Kristus, saudara. Aduh, itu sayang sekali tuh. Itu yang tadi saya katakan, perayaan kita perayaan seremonial. Perayaan kita ini perayaan yang sungguh-sungguh tidak ada maknanya bagi hidup kekristenan kita. Saya ulang, kalau Yesus sebagai Tuhan saja mau merendahkan dirinya, toh siapa kita? Dia Allah. Dia mau menerima hakikat kemanusiaan. Kita bukan siapa-siapa. Saudara, kita ini cuma punya satu hakikat. Hakikatnya namanya manusia doang. Bagaimana kok kita tidak mau hidup di dalam kerendahan hati? Kita tidak mau merendahkan diri kita. Arti kerendahan hati. Saya tutup cepat saja dalam bagian yang terakhir ini. Yang pertama, ada posisi tinggi tetapi mau menjadi rendah atau biasa-biasa saja. Itu rendah hati. Ada pada posisi tinggi tapi tidak mau pakai itu posisi tinggi. Dia mau menjadi rendah dan menjadi biasa-biasa saja. Itu kemanusiaan Yesus. Makanya itu ayat tadi bilang, ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dia punya posisi tinggi, tapi dia mau menjadi sama, rendah, biasa-biasa saja. Bahkan ada ayat yang mengatakan, dia jadi miskin supaya kamu menjadi kaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingat, kalau Tuhan bawa kita pada posisi tertentu, jangan pernah sombong. Ya. Kalau Tuhan bawa kita pada posisi tertentu, ingat, Yesus saja punya posisi, tapi kok dia mau jadi rendah, mau jadi biasa-biasa saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia punya segala-galanya, atau dia mau menjadi manusia. Kita siapa? Arti kerendahan hati yang kedua, dia tidak iri, tidak marah ketika ada yang dibuat lebih spesial melebihi dia. Itu orang rendah hati. Dia tidak marah, dia tidak kecil hati. Dia tidak bilang begini, kok kenapa malaikat lebih tinggi dari saya? Tidak bisa dong. Tapi dia mau, meskipun dia dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dia Yesus. Ada yang akhirnya mempunyai posisi lebih dalam kemanusiaan. Saya omong ini sekali lagi bukan dalam hakikat kealahan, dalam kemanusiaan. Dia dibuat rendah, tapi dia tidak iri dengan malaikat. Dia tidak berkata, lu siapa malaikat, kau yang ciptakan lu nah. Kalau dia mau bicara dalam kealahannya, tapi sekali lagi dalam kemanusiaannya dia menunjukkan kerendahan hati.
Dia tidak marah, tidak arogan. Saudara, ketika ada orang yang dibuat lebih spesial dari dia, itu kerendahan hati. Ada amin. Makanya Tuhan tuh kadang, sudah dalam hidup ini nih, ya, Tuhan kadang bikin ada orang kaya, ada orang miskin. Dijadikan Tuhan. Untuk ajar apa kita? Supaya kita belajar arti daripada kerendahan hati. Saudara bisa bayangkan kalau ini dunia semua diisi oleh orang kaya semua. Matilah. Tapi Tuhan memberikan variasi. Ada orang dikasih jabatan tinggi, ada yang dikasih sedang, ada yang di bawah. Untuk apa? Supaya kita belajar rendah hati. Minggu lalu saya sudah bahas, ada orang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Untuk apa? Tuhan ajar kita supaya rendah hati. Tidak usah iri, tidak usah marah, tidak usah benci dengan orang yang punya lebih dari kita. Saudara, itu orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Jadi kesombongan itu dilihat ketika orang tidak sanggup melihat kesuksesan orang lain. Kesombongan itu dilihat ketika orang tidak bisa mengakui kehebatan orang lain. Kesombongan itu dilihat ketika sudah tidak bisa mengakui kelebihan orang lain. Itu sombong. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan, kalau orang punya rumah lebih bagus dari kita, puji Tuhan. Tuhan berkati dia lebih spesial, tidak masalah. Itu orang rendah hati. Nikmati apa yang ada pada kita. Ya doalah, Tuhan beta juga pengen kalau bisa, beta berumah juga sama ke dia. Boleh, tapi ingat, jangan sampai ada timbul kecemburuan. Jangan sampai ada timbul sesuatu yang mulai seperti ingin bersaing. Jangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, nikmati. Ada orang Tuhan pakai lebih heran, lebih luar biasa. Puji Tuhan. Kita syukuri saja. Tidak usah iri, tidak usah marah, tidak usah benci, tidak usah dengki. Masing-masing Tuhan kasih bagiannya. Masing-masing Tuhan kasih anugerahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu orang rendah hati. Makanya kita mengatakan Tuhan membenci orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Keteladanan ini tidak boleh kita lupakan. Saya ulang, perayaan Jumat Agung ini mengajarkan kita semakin rendah hati. Nanti sudah lihat jalan salib, nanti Yesus ditelanjangi, Yesus dicambuk, Yesus disalibkan. Itu belajar soal kerendahan hati. Yesus diludahi, semua itu bicara soal kerendahan hati. Bahkan boleh saya katakan sedikit bukan hanya lebih rendah dari malaikat, lebih rendah dari kita manusia. Ya karena dia harus jadi penjahat, sebenarnya bukan penjahat. Dia harus, sudah terkasih dalam Tuhan, ditelanjangi pada seharusnya tidak boleh ditelanjangi. Lebih rendah untuk kita jadi lebih spesial. Waktu kita pergi nonton jalan salib, kita semua bisa pakai kacamata dan dia telanjang. Ya, kita semua pegang HP Android sambil bikin video, sementara dia lagi telanjang. Ingat, itu bicara soal kerendahan hati. Makanya jangan sombong-sombong. Ada amin? Ada amin? Bilang sama-sama dengan saya, jangan sombong-sombong. Ya, itu perayaan Jumat Agung, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu yang namanya perayaan, ya, yang bermakna rohani buat kita. Arti kerendahan hati yang terakhir, tetap menghargai orang lain. Tadi pagi saya bangun, saudara terkasih dalam Tuhan, lalu saya transfer khotbah dari HP ke iPad saya. Saudara, saya pas buka, saya kan menjadi subscriber dari beberapa hamba Tuhan yang kalau sudah masuk dia punya khotbah baru pasti muncul notification-nya. Ya, jadi saya buka, ada khotbah baru yang muncul. Saya klik untuk dengar sedikit, saudara. Dalam khotbah itu pendeta ini bilang begini, jangan mengharapkan orang menghargai kamu kalau orang tidak menghargai Tuhan. Betul juga ya.
Kalau Tuhan saja dia tidak hargai, apalagi kita. Ya saudara. Jadi itu tidak akan pernah mungkin. Tuhan saja dia tidak hargai, apalagi manusia yang setara dengan dia. Oh, dia tidak akan hargai. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara coba lihat ini ayat yang mengatakan tentang Yesus. Dia mengatakan ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kalimat ini menunjukkan bahwa dia mau menghargai orang lain. Kalau dia tidak mau menghargai orang lain, dia tidak bilang lu saudara, tidak bisa, kita beda. Lu lahir dari benih laki-laki, saya benih ilahi. Meskipun saya manusia, lahir dari benih ilahi, kita beda dong. Saudara, kita tidak setara dong. Tapi tidak, dia katakan kamu semua saudara. Ya, saudara. Di mana tadi itu ayat? Ya, ini. Semua saudara. Jangan kembali sini, sorry, saya salah klik. Jadi menghargai orang lain itu penting sekali. Tapi kita mesti belajar dulu menghargai Tuhan. Sebab kalau Tuhan kita tidak hargai, bagaimana manusia kita bisa hargai? Hamba Tuhan ini berkata, lihat saja orang pergi gereja, berapa yang menghargai Tuhan? Saudara, waktu firman Tuhan lagi disampaikan, toh dia buka-buka HP, lihat TikTok, lihat WA, lihat Facebook, ya saudara. Lihat apalagi status yang baru muncul. Tuhan saja dia tidak hargai, apalagi orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan saya orang tidak pusing. Ya. Datang duduk 1 menit di gereja, saudara keluar lama-lama baru muncul kembali. Itu hargai Tuhan model apa itu? Nah kalau Tuhan saja Anda tidak hargai, manusia tak pusing itu. Tuhan Allah yang cipta dia, yang kasih napas nih. Makanya Yesus dia datang sebagai manusia supaya kita ini belajar jadi manusia. Karena kadang-kadang kita bukan manusia. Minta maaf saya bicara. Karena yang tidak bisa menghargai orang lain itu hanya binatang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, binatang kita suruh hargai orang, tidak bisa. Takut iya, hargai tidak. Itulah Yesus datang sebagai manusia. Teladani dia sungguh-sungguh. Teladani dia. Jadi jangan hanya sekedar jadi Kristen. Karena kalau saudara cuma jadi Kristen, tidak ada arti makna rohani sama sekali yang saudara maknai dalam kekristenanmu. Itu saya ulang lagi yang tadi kalimat awal. Anda akan menyesal. Dan saya ulang, memang penyesalan selalu datang terakhir. Tidak ada penyesalan datang di awal. Tidak ada. Penyesalan itu selalu terakhir. Tapi pesan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita semua yang hadir bahwa bersyukurlah Yesus sudah datang sebagai manusia. Dia menunjukkan kasihnya yang tak terbatas buat kita, tapi dia juga menunjukkan kerendahan hatinya buat kita sekalian, supaya kita belajar menghargai orang lain. Kita belajar, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak benci, tidak marah dengan sudah sesuatu yang bisa membuat orang lain lebih tinggi dari kita dan kita lebih rendah. Jangan. Itu. Tuhan tolong kita semua yang dengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saya ulang lagi. Beberapa minggu ini kita akan gali soal makna rohani di seputaran Jumat Agung. Saya ulang, berharap kita semua semakin mengerti lalu menginterpretasikan di dalam hidup kita setiap hari. Oh Tuhan, beta betul. Beta soalnya mau jadi manusia rohani. Kristen tanpa memaknai apa yang Tuhan mau. Karena saya ulang, kalimat yang sama, penyesalan selalu akan terjadi di akhir. Kiranya Tuhan berkati kita, Tuhan tolong kita, sehingga kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Saya undang pemain musik. Dia
Dia sudah datang menjadi manusia yang sama dengan saudara dan saya, supaya dalam kemanusiaannya Anda dan saya meneladani Dia. Lihat kepada Kristus yang adalah Allah 100%, tetapi juga manusia 100%. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami datang di hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidup di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibawa